Hai semuanya, saya Julim dan selamat datang di kelasku. Setelah pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana membuat variabel serta aturan-aturan dalam penulisan variabel di JavaScript ya teman-teman ya. Sekarang di video ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang variabel ya teman-teman ya. Nah, di dalam variabel itu juga maksud saya kita juga bisa menggabungkan antara variabel ya teman-teman ya. Jadi yang pada video sebelumnya kita kan hanya membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel langsung dengan nilainya. Nah, di video kali ini kita akan bermain-main lebih dalam lagi tentang variabel ya teman-teman ya. Misalnya bagaimana menggabungkan antara dua atau lebih variabel. Bahkan kita juga bisa menjumlahkan antara variabel ya teman-teman yang memiliki tipe data integer teman-teman. Oke. Langsung saja teman-teman ya, misalnya seperti ini ya, kita praktekkan aja teman-teman ya. Misalnya nih di sini saya punya nama variabel var nama depan ya teman-teman, yang nilainya misalnya Juliem ya teman-teman ya teman-teman. Kemudian nama belakangnya saya buat misalnya Zaluhu teman-teman ya. Nah, kemudian saya di sini buat satu variabel lagi yang namanya var nama lengkap, yang isinya teman-teman adalah gabungan antara variabel nama depan dan nama belakang. Jadi di sini kita juga bisa membuat nilai dalam sebuah variabel itu adalah variabel yang sebelumnya teman-teman. Jadi misalnya di sini kan kita punya nama lengkap yang isinya adalah variabel-variabel ini kita gabung ya teman-teman. Misal nih, kita coba dulu yang pertama nama depan teman-teman ya. Nama depan. Oke, save. Kemudian kita coba konsol log ya teman-teman, kita keluarkan datanya. Apakah program JavaScript kita ini berjalan dengan lancar teman-teman? Kita lihat ya. Ini kita konsol log dulu. Oke. Kemudian teman-teman save file HTML-nya teman-teman ya. Save. Kemudian kembali ke browser, refresh. Nah, tampil ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang coba kita gabungkan antara nama depan dengan nama belakangnya teman-teman ya. Nah, untuk menggabungkan dua atau lebih variabel di JavaScript itu teman-teman, kita bisa menggunakan tanda plus teman-teman untuk menggabungkan variabel ya. Di sini saya gunakan tanda plus seperti ini teman-teman. Kemudian diikuti dengan variabel selanjutnya yang ingin kita gabungkan teman-teman ya. Di sini kan saya buat nama belakang ya, seperti ini teman-teman. Kita save, kemudian kembali ke browser, refresh. Nah, tampillah teman-teman ya. Jadi nama belakang maksud saya nama depan dan nama belakangnya itu sudah digabung menjadi satu teman-teman ya. Yaitu datanya disimpan di dalam variabel nama lengkap. Oke. Jadi di JavaScript itu juga kita bisa menggabungkan dua atau lebih variabel ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba bermain-main dengan angka ya teman-teman ya. Oke. Sekarang saya buat contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini saya buat var angka 1 teman-teman. Nah, yang nilainya atau isi variabel angka 1 ini integer teman-teman. Nah, misalnya saya buat angka 2. Oke. Kemudian saya juga punya variabel angka 2. var angka 2 yang nilainya 2 juga teman-teman ya. Oke. Kemudian saya mau jumlahkan nih. Kita gabungkan atau kita jumlahkan misalnya var hasil. Nah, kita jumlahkan coba angka
harusnya kan, aduh maaf teman-teman, harusnya angka 1 misalnya ditambah angka 2. Oke, teman-teman bisa tebak ini hasilnya seperti apa. Apakah seperti yang kita pelajari di contoh sebelumnya, jadi variabel nama depan ditambah dengan variabel nama belakang, jadi dia nanti digabung ya teman-teman ya. Nah, kalau tipe datanya integer, apakah dia digabung? Apakah nanti 22 atau 4 teman-teman? Nah, kita coba keluarkan aja datanya teman-teman ya. Oke, hasil. Oke, save, file HTML di save ya teman-teman ya. Kemudian kembali ke browsernya, di refresh. Nah, teman-teman bisa lihat yang keluar adalah angka 4. Nah, jadi teman-teman, di JavaScript itu kalau yang kita gabungkan itu tipe datanya integer, kita menggunakan tambah plus, tanda plus ini, dia akan menjumlahkannya teman-teman. Oke, beda halnya kalau misalnya seperti ini, di angka 1 ini adalah 2 ya teman-teman ya, 2 dengan tipe data integer. Sedangkan di angka 2 kita buat 2 tapi dengan tipe data string. Nah, kita lihat hasilnya, apakah 4 atau 2 teman-teman ya. Oke, kita menggabungkan dua variabel ini ya teman-teman ya, yang nilai variabelnya itu tipe datanya berbeda. Oke, kita save ya teman-teman ya, save, kembali ke browser lagi, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi di sini muncul di konsolnya angka 22 teman-teman ya. Nah, jadi si JavaScript itu akan menggabungkan dua variabel ini, tidak menjumlahkan. Kenapa? Karena salah satu di antara data nilai maksud saya tipe data dari variabel angkanya itu salah satunya adalah string teman-teman. Jadi dia digabung ya teman-teman ya. Oke. Nah, sejauh ini kita telah belajar bahwasanya di JavaScript juga kita bisa menggabung atau menghubungkan antara variabel ya teman-teman ya. Dan juga kita juga bisa mengisi nilai variabel kita itu dengan variabel yang telah kita deklarasikan di awal tadi teman-teman ya. Nah, kita juga bisa buat seperti ini teman-teman. Kita bisa menggabungkan string dengan variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Misalnya seperti ini ya. Pertama di sini saya buat var nama belakang ya teman-teman ya. Saya pakai lagi variabel nama belakangnya, yang nama belakangnya ini misalnya Zaluhu ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya punya variabel nama lengkap teman-teman ya, yang isinya string misalnya Juliem Arisman. Nah, di sini saya gabungkan dengan variabel nama belakang misalnya teman-teman. Oke, nama belakang. Oke, kemudian kita coba konsol log nama lengkapnya. Apa yang muncul teman-teman? Apakah yang muncul itu hanya Juliem Karsman aja atau digabung dengan nama belakangnya teman-teman ya? Kita coba ya. Kita save, kembali ke browser. Nah, muncullah teman-teman ya. Jadi di JavaScript itu juga kita juga bisa menggabungkan ya teman-teman ya, nilai string kita ini kita tambah dengan variabel yang lain teman-teman, dia akan muncul ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman mengerti ya cara penggunaan daripada si variabel di pemrograman JavaScript ini. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung ya teman-teman ya, atau teman-teman dalam
menjalankan programnya ada error teman-teman, bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Stay terus di kelas gue teman-teman ya. Terima kasih.